itu bukan Yesus, kenapa murid-muridnya nggak ada yang sadar? Lah kan Yesus sudah menubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, melakukan tanda yang dahsyat, mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian, agar waspada kepada Mesias palsu, karena kalau ia datang dia bisa menyesatkan kalian. Lah, masa seluruh murid itu ke-12-12-nya tersesat semua? Ya makanya baca Lukas 24 nomor 37. Apa yang tertulis di sana? Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Awalnya mereka nggak percaya. Awalnya mereka nggak percaya kalau itu adalah guru mereka. Lama kelamaan mereka kemudian diselimuti oleh keinginan makhluk tersebut. Akhirnya mereka percaya kalau itu adalah Yesus gurunya, meskipun mereka ragu. Baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Baca 10, 11, baca. Murid-muridnya tak ada yang percaya, mereka ragu kalau itu Yesus. Bahkan ketika keluar dari kubur, baca nomor 18-nya dari Matius 28. Murid-muridnya ragu kalau itu Yesus. Bahkan ketika disidang pun, sebelum disidang, imam kepala mahkamah agama juga ragu kalau itu anak Maria. Kapan selama 40 hari dia disidang lagi? Sebelum penyaliban itu, imam kepala mahkamah agama ragu kalau itu Yesus. Apakah engkau betul Mesias anak Elohim? Masih ditanya-tanyai. Karena mereka tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Itu fakta, itu real. Kemudian ketika dia tiba-tiba keluar dari goa kuburan, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan kalau gurunya akan keluar dari kubur. Baca itu, baca. Yang keluar dari kubur, Maria pun tak mengenalnya. Maria menyangkanya kemudian penjaga kebun. Baca itu dalil. Yohanes 20 Anda baca. Kalau gitu di Matius 20 ayat 19, Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, disalibkan, dibunuh, lalu bangkit setelah 3 hari. Siapa itu yang bangkit setelah 3 hari itu? Iblis bersama dengan Yudas. Yang tulisannya anak manusia kok. Yudas anak iblis atau anak manusia? Tulisannya anak manusia. Iya, Yudas anak manusia. Lu pikir anak kucing? Nah, kan Yudas udah mati gantung diri dia. Kata siapa? Itu narasi. Mana coba kau ceritakan kepada saya di mana saya bisa baca satu kitab menceritakan penyaliban dan matinya Yudas. Di mana itu? Kitab apa? Matinya Setelah Yudas kemudian di mana? Rasul 1 ayat 18 dia mati. Kan tadinya awalnya gantung diri, kemudian talinya putus, jatuh, perutnya pecah. Terus kenapa kontradiksi cerita tentang itu? Ada yang mengatakan dia beli tanah lalu bunuh diri, gantung diri. Ada yang mengatakan bahwa yang membeli tanah adalah imam-imam. Itu bukti bahwa berita itu tidak akurat. Nah, terus talinya putus, jatuh, perutnya pecah, Gantung diri. Tragedi cerita itu simpang siur. Ada yang mengatakan dia beli tanah dulu, baru kemudian dia gantung diri. Ada yang mengatakan dia buang uangnya, kemudian imam-imamnya yang beli tanah, bukan dia. Mana yang betul cerita itu? Nah itu dua-duanya betul, saling melengkapi, Bang. Bagaimana ceritanya? Siapa yang membeli tanah darah? Siapa yang beli? Tanah itu dibeli oleh orang imam kepala. Hah? Dengan uang yang dilempar oleh Yudas. Tapi di cerita yang lain, sama-sama ceritanya Lukas, yang tertulis apa? Yudas sendiri yang beli tanah. Mana yang betul?
Coba. Ayat berapa? Di dalam kitabmu sendiri itu menuliskan. Aku cek dulu. Di Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul dengan cerita Lukas itu bertentangan. Antara Matius juga bertentangan. Kisah Para Rasul 1:18. Coba Anda baca. Yudas telah membeli sebidang tanah. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Matius 27 nomor 5, ia pun melemparkan uang perak, lalu kemudian imam-imam memungut uang itu, lalu membeli tanah. Mana yang betul? Woi! Kabur. Ini semua jemaat-jemaat nih kabur, pendetanya udah sembunyi-sembunyi, cuma ngintip-ngintip. Kalian berani pendetamu yang sembunyi. Matius 27. Panda tadi dia bilang saya emosi sama ini mualaf. Baper orangnya parah itu. Ketawa-ketawa. Jadi ceritanya itu simpang siur ya teman-teman. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Yang membeli tanah di situ adalah imam-imam. Sedangkan di Kisah Rasul 1:18 yang membeli tanah itu adalah Yudas. Ini kontradiksi cerita, artinya tidak bisa dipercaya. Kasus bahwa Yudas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri adalah satu tragedi yang terpisah dengan penyaliban, itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Di catatan kaki Bible, Alkitab Sabda, bab 27 nomor 5 di dalam Matius itu menjelaskan di catatan kakinya bahwa mati dengan kondisi Yudas pada saat itu hanya mati dengan cara disalibkan. Berarti yang disalib itu jelas itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap. Sebab ada tertulis kata Yudas, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang dikutuk? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa bisa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia? Padahal Maria manusia, dan melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kita baca dengan teliti ya teman-teman. Dari Paulus seorang utusan, bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Lalu dibaca 11-nya, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepada aku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu berapa minggu nih kan? 2 minggu. Kan tuberkulosis sekarang begitu no kalau berat badan nana. Iya, enggak apa-apa Ji. Jadi jelas bagi kita bahwasanya Paulus mengaku yang datang kepadanya memberikan Injil atau 13 kitab itu bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Kalau bukan dari manusia, lalu mengaku Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Dia memakai gelar Kristus, tapi dia bukan manusia. Jelas itu adalah Kristus palsu. Selesai. Sekali lagi, kalau mengaku Yesus Kristus, Kristus artinya yang diurapi, tetapi dia bukan manusia, berarti itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang tidak pernah diurapi, itu adalah Kristus palsu. Hati-hati, hati-hati. Sadar teman-teman, sadar, lembutkan hati kalian. Luar biasa Bang Juma nih ya, cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini ya. Oh, Gini Bang Juma. Siap. Saya ingin ini, kita ingat amanat agung ya, yang berbunyi di Matius 28:19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Iya. Kalau saya melihat ya, kita kalau bicara literasi ya Bang Juma, ini kan amanat agung sebelum Yesus terangkat ke langit, ceritanya begitu. Ini kan perintah dan harus dilakukan tentunya.
Tetapi apa yang datang kepada Paulus ini Yesus yang mana, saya bilang. Karena di sini saya lihat di 1 Korintus 1 nomor 17, 1 Korintus 1 nomor 17 dicatat ya. Ini siapa? Yospen. Di sini Paulus berkata begini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, katanya. Loh, padahal sebelum terangkat dia bilang, baptislah mereka, pergilah, jadikanlah, baptislah. Ini kan perintah yang memang telak untuk untuk tugas kepada murid-muridnya. Nanti di 1 Korintus 1 nomor 17 kok Yesus ini lain lagi kepada Paulus. Sebab Kristus telah mengutus aku bukan untuk membaptis, katanya. Loh, gimana nih Gurunda? Saya juga heran nih. Kristus yang mana Gurunda? Silakan. Emang Bang Oto, emang Paulus pernah membaptis, Bang? Kalau Yesus kan tidak pernah membaptis. Iya, Setahuku, betul. Ya. Kalau Yesus, ya, silakan. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Meskipun ada indikasi adalah perintah. Yesus dibaptis hanya dalam nama satu, yaitu Bapa Elohim saja. Nah, kemudian kalau dikatakan pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Lalu Paulus mengatakan tidak membaptis, yaitu berarti bukan Yesus yang beda lagi berarti. Tapi saudaraku Bang Baal, memang Yesus mengatakan Kristus palsu itu banyak, memakai namanya. Ya, betul, narasinya di situ bukan Yesus, sebab bukan tulisan Yesus. Dia bilang sebab Kristus, dia bilang. Oh, berarti bukan Yesus, luar biasa. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, katanya. Keren juga dia bilang nih. Nah, Maaf ya, Kristus, jangan marah Ten ya. Bang Baal, kalau Kristus ngaku Kristus tapi tidak pernah diurapi, itu Kristus apa? Kristus palsu lah. Ya udah selesai. Gampang kok. Gampang kok. Allahu Yesus tidak Akbar. pernah membaptis, Bang. Masalahnya itu Yesus tidak pernah membaptis. Bagaimana seorang yang tidak pernah membaptis lalu mengajarkan baptisan? Ini yang masalah, kan begitu. Sudah jelas itu. Iya, coba pikir baik-baik. Pikir baik-baik tuh. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, wajar kalau kita mengajarkannya karena kita pernah melakukan. Masalahnya Yesus tidak pernah melakukannya. Tidak mungkin dia mengajarkannya. Setelah kita teliti ya, Matius 28, 19, 20, ternyata ayat ini baru masuk di abad kelima, tepatnya tahun 411. Guys, Kan begitu mantap. poinnya itu. Mas Solang. Siapa mau bantai ini? Ini sejarah. Jelas bukti fisiknya, ada bukunya yang menulis, ada profesor yang menulis. Coba itu. Yang mau membantah itu tamu yang baru hadir, silakan disambut. Tak urus. EGP. Taurus, selamat malam. Taurus, selamat malam. Nggak ngomong, saya turunkan. Ya silakan. Jelas RR. poinnya. Jelas, Poinnya jelas itu Bang Oto, amanat jelas. agung baru masuk abad ke-15. Itu aja poinnya. Wow. Sorry, abad kelima, bukan abad 15, abad kelima. Amanat agung ya. Iya. Maksudnya Markus 16 itu. Silakan Bang RR dibuka meonya. Ya, Aduh, ini Bang Seli itu ini. Ya. Ini pemakan sop tes bekas ini pasti. apalagi nih Nur Alim ini ya. Nama Nur Alim kok Bang Juma. Nggak nyambung. Tengoklah kan. Ya, bukan betul nama lu kan Nur Alim. Iya. Nah, kenapa Terus? Bang Juma? Iya, suka-suka saya dong. Ya itu, jangan dusta. Anaknya Maria namanya Yesua Mesia, kenapa jadi Yesus? Tuhan lo itu. Tuhan mau gimana itu? Kasihan kali, Bang. Dalam bermedia sosial boleh pakai, tapi identitas dalam hal pengurusan administrasi ada. Ini kan media sosial, coy. Iya, Bang Handi, itu kalau kita bahas masalah baptisan, yang masalah itu tokohnya tidak pernah melakukan.
guru ya, yang kita anggap sebagai guru, itu pasti dia pernah melakukan apa yang diajarkan. Kan begitu. Itu masalahnya itu. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Yesus membaptis orang, Bang. Begitu. Ngapain dia ngajarin baptisan? Dia saja tidak pernah membaptis. Kan begitu. Kalau dia dibaptis ya, yang mengajar baptisan itu Yohanes, bukan Yesus. Seperti kalian ini juga murid-murid Yohanes, Oke. bukan murid Yesus. Ini tahu sama Iya, tahu silakan. domba-dombaku mendengar suara aku kan. Itu kata Yesus. Jadi kalau Kristen dibaptis mengikuti ajaran Yohanes dong, kan gitu. Bukan ajaran Yesus. Ya pastilah, ya tidak pernah. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, ya. Yohanes 10 ayat 27. Apa yang diikuti dari Yesus? Yesus tidak membaptis, kalian membaptis. Siapa yang kalian ikuti coba? Silakan TST. Komentar dong. Apa itu? Yesus nggak pernah Lagi membaptis. pengujat. Yesus nggak pernah membaptis, tapi Yohanes yang membaptis. Gitu loh. Anda dibaptis itu ajaran siapa gitu pertanyaannya? Silakan. Apa Om? Astagfirullah, bodoh juga nih. Ribut kali sini Om. Kamu di pasar apa di bengkel? Ada apa sini? Apa namanya itu terawih? Mana ada terawih jam segini? Bohong ini luar biasa, ini ikuti Om Paul nih. Kalau Mana bicara ada? yang betul jangan ikuti itu bos semua itu. Mana ada terawih berisik? Emang lu di mana? Ayo teman Kristen naiklah, diskusi baik-baik. Pakai data tapi. Si John pergi tadi ya sama Jospen ya? Pergi. Nggak kuasa itu. Nggak sanggup. Tapi si Jospen tadi berkeluh kesah ke aku bahwa saya masuk di room Kristen saya di-kick. Karena membahas Yohanes 1. Loh kok bisa? Masih Kamu mending Kristen. Jospen itu. Masih mending Ya, Jospen ya. Bang Andi daripada tadi si Pandai itu. Itu si Pandai dungunya minta ampun. Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Itu dapat narasi dari mana itu? Saya ini belajar sejarah Weber, aliran-aliran gereja, belajar sejarah perkembangan Kristen. Tidak ada satu pendeta pun ya, mulai dari abad keempat hingga masuk abad ke-19 berkata bahwa ada orang yang diutus sebelum dilahirkan. Baru si Pandai Ini tadi siapa ini. nih? Ada musik ini. Ada yang baru naik nih silakan nih. Relax sama Yosua silakan. Bang, saya Islam, Bang. Oh. Silakan ucapkan salam lah. Kalau gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nama asli Yosua apa bukan? Bukan, Bang, bukan. Oh, nama panggilan aja ya. Iya. Kan Profilnya. Tapi profilnya kayak gitu. Ya kan berdoa, Bang. Berdoa kepada Allah. Oke. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak dinaikin tadi, makanya bingung. Ya, Oke. Oke, siap. Sama-sama. Loh, si Rilis malah turun dia. Nanti Bang Handi tanya itu sama kenalan pendetanya Bang Handi. Kalau ada pendeta yang bilang Yesus itu diutus sebelum dilahirkan. Coba itu. Nggak ada begitu dalam narasi ya. Hampir semua karya Profesor Kristen, hampir semua ya yang beredar di Indonesia saya pernah baca, saya terus terang ya. Tidak pernah ada yang menyatakan hal seperti si Panda tadi itu. Bahwa Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Nggak ada gitu narasi begitu, Bang. Tidak ada. Saya heran juga itu orang tadi itu dapat dari mana itu? Siapa yang ngajarin? Bayangkan itu. Tidak ada dalam Bible, tidak ada dalam buku karangan-karangan profesor. Kalau namanya orang diutus, pasti dilahirkan dulu, dia ngajar dulu. Dia punya kapasitas baru dia diutus.
Presiden saja mengutus menterinya, itu menteri yang punya kapasitas di bidangnya. Kalau tidak punya, tidak mungkin mengutus walaupun dia menteri. Mesti punya kredibilitas sampai dia diutus. Ini sebelum dilahirkan gimana ceritanya sebelum dilahirkan diutus? Dapat narasi dari mana itu? Saya tambah bodoh aja tuh diskusi sama Panda tadi itu. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق